Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Muhammad Fahri SPP, FISR, FEPFR. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Boleh dengar? Baik, di sini kelompoknya ada 3 orang, di mana ada saya sendiri, yaitu Dania Duarini, ada Mutiara, dan ada juga Salma Julia Indarsyah. Baik, di sini ada outline, ada 5 outline. Di sini kami akan membahas mengenai pentingnya komunikasi, peranan manajer dalam proses komunikasi, tujuan komunikasi, hambatan komunikasi, dan juga fungsi komunikasi dalam berorganisasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi pertama, yaitu Mutiara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya yang pertama akan membahas pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan dan dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dan efisiensi yang dengan tujuannya organisasi tercapai dapat dipengaruhi oleh seberapa baik komunikasi yang dilakukan. Kemudian keberadaan iklim komunikasi organisasi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi cara hidup anggotanya, kepada siapa berbicara, siapa yang disukai, bagaimana kegiatan kerjanya, bagaimana perkembangannya, apa yang diinginkan dicapai, dan bagaimana cara beradaptasi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya di sini ada peran manajer dalam komunikasi. Yang pertama ini sebagai information roles. Jadi information roles itu atau disebut juga dengan peran informasional, di mana seorang manajer juga berperan menjadi sebagai pengelola informasi, yang juga terbagi menjadi 3 bagian, 3 peran, yakni sebagai pemantau atau monitoring. Jadi manajer ini berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain itu juga memantau tim yang dipimpin, baik dari segi produktivitas kinerja maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Yang kedua, sebagai penyebar informasi atau disseminator. Jadi manajer ini harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada dalam organisasinya. Lalu yang ketiga yaitu sebagai juru bicara atau spokesperson, di mana manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Yang kedua ada interpersonal roles atau peran antar pribadi. Jadi di sini manajer adalah untuk memberikan informasi dan ide yang terbagi menjadi 3 peran lagi. Yang pertama adalah sebagai sosok atau figur atau figurehead, di mana manajer ini memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan, di mana biasanya juga melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara peresmian, menandatangani dokumen legal atau hukum, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua sebagai pemimpin atau leader, jadi manajer ini bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Lalu yang ketiga ini adalah sebagai penghubung atau liaison, di mana manajer ini harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Nah, yang ketiga ada yang namanya decision roles. Jadi decision roles ini adalah peran pengambilan keputusan, di mana seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perundingan. Yang pertama, wirausahawan. Jadi manajer ini harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan, dan peningkatan kualitas dan produktivitas. Yang kedua, sebagai pemecah masalah atau disturbance handler, di mana manajer ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dalam organisasinya. Yang ketiga, sebagai pembagi sumber daya atau resource allocator, di mana manajer ini berperan sebagai pembagi sumber daya baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir itu adalah negosiator. Jadi manajer ini berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Boleh di next?
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3 yaitu Salma Julia Indarsyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Lalu ada tujuan komunikasi. Untuk membentuk saling pengertian, mutual understanding itu sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi, frame of reference, dan kesamaan pengalaman, field of experience di antara anggota organisasi. Lalu ada hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan komunikasi menurut bukunya, Cruden dan Sherman. Jenis hambatan teknis dari komunikasi adalah tidak adanya rencana kerja yang jelas, kurangnya keterampilannya membaca, dan pemilihan media. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi. Komunikasi dan informasi sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Menurut dalam buku 1976, Corden dan Sherman Personnel Management, jenis hambatan teknis dari komunikasi yaitu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, lalu kurangnya keterampilan membaca, dan pemilihan media saluran yang kurang tepat. Yang kedua ada hambatan semantik, tidak adanya hubungan antara simbol, kata, dan apa yang disimbolkan, penafsiran. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semantik sebagai studi idea atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian komunikator dan komunikan, tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Tidak adanya hubungan antara simbol, kata, dan apa yang disimbolkan, arti atau penafsiran, dapat mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Lalu selanjutnya ada yang namanya hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, dan juga perbedaan status. Di mana kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang, usia, pendidikan, pengalaman masing-masing. Di mana hal tersebut bisa memberikan pengaruh pada persepsi, pemahaman, serta daya tangkap, serta mengirim maupun menerima informasi. Jadi perbedaan generasi juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi bisnis. Pola bisnis dari masa ke masa cenderung itu mengalami perubahan. Demikian juga dengan pola pikir orang-orang yang terlibat dalam sebuah bisnis. Selain itu, hambatan komunikasi yang bersifat manusiawi juga mencakup dengan iklim kerja, tekanan, rasa aman dari setiap individu di lingkungannya. Tentu saja, hal ini berpengaruh pada cara berkomunikasi baik sebagai pengirim pesan maupun penerima pesan. Yang keempat ini ada hambatan oleh iklim psikologis, di mana suatu iklim kerja ini dapat mengaruhi sikap dan efektivitas organisasi. Hambatan iklim psikologis itu bisa dimaksudkan dengan hambatan komunikasi terkait dengan kultur perusahaan, di mana kultur perusahaan juga bisa berpengaruh pada munculnya hambatan komunikasi. Kultur perusahaan yang terbentuk secara tidak langsung itu bisa membuat komunikasi tidak efektif dan efisien. Jadi struktur organisasinya yang rumit bisa menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi terkait kultur perusahaan. Jadi karyawan ini tidak luas dalam menyampaikan informasi karena harus melalui prosedur yang rumit dan tanggung jawab yang tidak begitu jelas. Terlalu banyaknya tahapan yang harus dilalui juga akan bisa menghambat waktu. Di mana perusahaan dengan kultur komunikasi yang tertutup juga menjadi salah satu penghambat komunikasi. Tidak semua perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk memberikan informasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Mutiara. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang terakhir ada fungsi komunikasi. Setiap organisasi, baik komersial maupun sosial, selalu menggabungkan komunikasi yang memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini sering dilihat sebagai mekanisme pemrosesan data. Ini berarti bahwa setiap anggota organisasi
membutuhkan sejumlah besar informasi berkualitas tinggi dan akses cepat ke informasi. Yang kedua ada fungsi regulasi, yaitu fungsi ini berkaitan dengan aturan organisasi saat ini. Ada dua faktor yang dapat berdampak pada fungsi regulasi ini. Yang pertama, pemimpin atau orang-orang dengan wewenang untuk mengarahkan informasi yang akan disampaikan dan pesan peraturan berorientasi pada proses kerja. Dan yang kedua, pemimpin atau orang-orang dengan wewenang untuk mengarahkan informasi yang akan disampaikan dan pesan peraturan berorientasi pada proses kerja. Yang ketiga, ada fungsi persuasif. Fungsi ini merupakan memprioritaskan penggunaan otoritas dalam manajemen organisasi. Tidak selalu bermanfaat untuk mencapai tujuannya. Pemimpin harus mengevaluasi fungsi persuasif ini untuk menginstruksi bawahan mereka mengingatkan kenyataan ini. Yang terakhir itu ada fungsi integratif, yaitu organisasi harus menyediakan saluran yang memungkinkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan beroperasi secara efektif. Ada dua saluran komunikasi yang perlu dipertimbangkan, saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutiara. Sekian pemaparan materi komunikasi dalam kepemimpinan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.